Take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Listeners, kita tahu ya, kegiatan berpikir itu adalah hal yang baik. Apalagi sering kita dengar nasihat yang bilang bahwa think before act. Berpikirlah sebelum bertindak. Tapi akan jadi masalah, smart listeners, untuk Anda yang berpikirnya ini terlalu berlebihan sampai overthinking. Semuanya dipikirin, dari hulu sampai hilir, dari A sampai Z, from A to Z. Malah bukannya baik, malah jadi overload sendiri. Selamat pagi, smart listeners. Hari ini, hari Kamis pagi, waktunya cerdas emosi. Saya Tasya Rustama akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program Smart Emotion, di mana kita akan belajar bagaimana mengelola emosi. Dan hari ini kita akan berbicara sebuah topik yang sangat menarik, overthinking, smart listener. Kita akan belajar bersama-sama dengan coach kesayangan kita, Pak Anthony Dio Martin. Selamat pagi, Pak Anthony. Hai Mbak Tasya dan juga smart listener dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Senang banget, as usual, Kamis pagi, Kamis cerdas emosi. Dan Mbak Tasya, apa kabarnya pada pagi hari ini? Yes, alhamdulillah. Yes, sehat dan tetap segar, dan terima kasih. Dan mudah-mudahan buat teman-teman yang rekan-rekan yang smart listener yang pada kesempatan pagi hari ini bergabung bersama dengan kita. Nah, hari ini 1 jam ke depan kita bawa lagi obat pinter. Suplemen pinter kita adalah tentang bagaimana caranya tadi, seperti kata Mbak Tasya, supaya jangan sampai kita menjadi overthinking. Dan bayarannya besar gitu kalau terlalu overthinking. Nanti saya mau cerita. Yes. Pak Anthony, izinkan saya untuk membacakan pertanyaan dulu kali ya. Yes, silakan. Ketika smart listeners, untuk Anda, ini adalah pertanyaan dalam program Smart Emotion di pagi hari ini ya. Ketika Anda harus melakukan sesuatu, smart listeners, tapi nggak jalan-jalan. Nah, biasanya karena pertimbangan apa sih? Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda pertimbangkan, sampai ketika ingin melakukan sesuatu tuh nggak ada action ya, gitu. Silakan, Anda bisa sharing bersama kami di WhatsApp di 0812 11 12 959. Atau Anda bisa juga ungkapkan gitu opini Anda di YouTube channel kami, di live chat YouTube channel kami, Radio Smart FM. Atau untuk Anda yang ingin menyaksikan live Instagram Pak Anthony, silakan di @AnthonyDioMartin dan jawab juga di sana di live chatnya. Nanti akan kita bacakan gitu ya Pak Anthony. Benar. Di sesi akhir dan akan dibahas. Yes. Oke, Pak Anthony, agar mempersingkat waktu gitu ya, karena biasanya tuh ya pembahasannya. Iya, kita kekurangan waktu. Mungkin bisa dibahas, kenapa membahas tentang overthinking ini? Apakah tren overthinking ini sedang marak gitu di dunia psikologisan di Indonesia, Pak Anthony? Silakan. Ya, persis Mbak Tasya. Jadi alasan kita membahas tentang topik overthinking ini sebenarnya ada 4 sih. Tapi salah satunya adalah karena ini adalah topik yang sedang ngetrend. Topik ini menjadi topik yang kayaknya banyak diperbincangkan kalau kita lihat di website, kalau kita buka IG, kalau kita buka YouTube dan sebagainya. Itu termasuk salah satu trending topik. Itu sebabnya kayaknya penting buat kita untuk membahas. Dan beberapa waktu lalu saya juga mendapatkan pertanyaan seputar tentang overthinking. Dan saya berjanji, saya bilang suatu ketika di Smart FM saya akan membahas tentang topik ini, dan inilah harinya. Ya. Dan yang kedua adalah, ini adalah sebuah gejala umum yang banyak terjadi belakangan ini. Entah kenapa, apakah karena saking banyaknya kompleksnya permasalahan yang bertubi-tubi, ada pandemi lah, ada pekerjaan lah, ada WFH lah, ada WFO, kadang-kadang ada hybrid learning, hybrid ini aja, sekolah-sekolah, para orang tua lagi pusing ini, yang namanya hybrid learning, hybrid schooling. Sekarang lagi pusing dengan sistem seperti itu. Jadi saya merasa gini, situasi sekarang itu mengharuskan kita untuk berinteraksi dengan begitu banyak masalah. Dan itu yang membuat kita akhirnya jadi banyak berpikir. Dan yang menarik adalah gini, ini statistik awal. Kenapa obrolan ini penting? Jadi kalau Anda berusia 25 sampai 35 tahun, Anda masuk dalam statistik yang paling banyak mengalami overthinking. Karena hasil penelitian mengatakan usia 25 sampai 35 tahun, 75% itu mengalami overthinking.
Nah, dengan berjalannya usia, ketika orang memasuki usia 45, 55, sudah agak berkurang, sekitar 52%. Itu kalau 45 sampai 55. Nah, usianya bertambah lagi antara 60, 65 sampai 75, itu makin menurun sampai sekitar 20%. Nah, sebuah pertanyaan yang menarik, kenapa Pak? Kalau semakin tua, semakin berkurang overthinking. Mungkin kalau udah makin pasrah kali ya. Udahlah, ada banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan. Jadi, lebih bijaksana ya. Tapi kalau ketika kita muda kan kita merasa kayaknya aku harus bisa mengontrol ini, karena harus bisa mengurusi itu. Dan itu yang membuat kita akhirnya banyak mengalami overthinking ini. Nah, itu dari beberapa alasan kenapa pada pagi hari ini kita mengangkat tentang overthinking ini. Tapi yang paling penting adalah di bagian nanti kita juga akan bicara mengenai bagaimana caranya kita menyikapi overthinking ini agar jangan sampai ini merusak kebiasaan, merusak produktivitas, merusak kesehatan. Itu bisa gara-gara overthinking ini, Mbak Tasya. Oh, berarti berpengaruh ya Pak Antoni ke dalam kesehatan kita. Dari overthinking ini berpengaruh ke kesehatan kita juga. Betul. Akhirnya karena banyak problem yang sering kali terjadi dengan overthinking ini adalah insomnia paling gampang. Pak, kenapa ya mau tidur susah? Kayaknya otak saya nggak mau diajak. Badan saya tuh sebenarnya udah capek banget. Tapi otak saya tuh nggak mau diajak beristirahat. Itu masih mikirin ini, mikirin itu, sampai saya bisa tidur. Nah, itu salah satu bagian dari dampak overthinking. Oke, baik Pak Antoni. Kita akan bahas juga ya dampaknya, terus bagaimana menghadapinya. Apalagi di umur 25 sampai 35 tahun yang ini adalah umur-umur produktif yang pasti smart listeners ini yang masih produktif juga sampai sekarang mungkin saja mengalami hal ini ya. Apalagi sebagai pebisnis. Otomatis didera banyak masalah gitu ya Pak Antoni. Exactly. Betul. Makanya kita ingin mengatakan seyoknya ya kalau kita di usia-usia produktif, benar. Bukannya kita nggak boleh menganalisa. Makanya nanti kita akan membedakan apa sih beda kita berpikir, menganalisa dengan yang namanya overthinking itu bedanya ada di mana. Tetapi seperti kata Mbak Tasya, di usia-usia produktif seyoknya sebagusnya kita bisa di satu sisi kita berpikir, menganalisa, tapi di sisi lain mesti ada outputnya. Nah, problem dengan orang yang overthinking adalah kebanyakan mikir, outputnya kagak ada. Outputnya nggak ada, itu exactly. Betul. Itu yang jadi problem. Ini jadi problem ya. Oke, kita jadi Pak Antoni untuk membahas di dalam seputar overthinking ini, bagaimana orang yang kadang-kadang berpikirnya nih 100, tapi actionnya adalah 0. Waduh. Listeners, jangan sampai kita terjebak gitu dalam hal ini ya, dan harus disadari berarti. Nah, smart listeners, jadi Anda silahkan, ini adalah waktunya kita jeda dulu sejenak. Anda silahkan untuk menjawab pertanyaan dari kami ketika Anda harus melakukan sesuatu, tapi Anda nggak ada actionnya, nggak jalan-jalan. Biasanya itu karena pertimbangan atau apa sih yang Anda pikirkan? Silahkan Anda bisa sharing bersama kami di 0812 11 12 959, dan kita akan kembali di sesi selanjutnya. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Semua serba berubah, demikian pula program inspirasi pukul 7 malam di Smart FM.
Kamis, Smart NLP. Artinya untuk orang-orang kita sebut normal gitu loh. Ya, untuk orang yang normal, kayaknya respon kayak begini ini tidak lazim gitu loh. Jumat, Refleksi Sahabat Pri GS. Kalau kita membuat pembenaran yang banyak, itu berkaitan dengan excuse ya, berdalih. Sebetulnya itu hanya untuk menutupi keadaan kita yang sebenarnya. Pastikan Anda menyimak program inspirasi kami pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih semua listeners untuk Anda yang masih bersama kami dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung. Kini Anda tengah mendengarkan program Smart Emotion sambil menemani pagi hari Anda, aktivitas Anda yang mungkin sedang di perjalanan ya untuk berangkat ke kantor ataupun untuk Anda yang sedang bersiap-siap untuk bekerja dari rumah. Anda hari ini kita sama-sama akan belajar tentang overthinking, bagaimana orang-orang yang overthinking ini kadang-kadang berpikirnya 100 tapi bertindaknya 0. Tapi pasti kalau misalnya cerdas emosi gitu ya Pak Antoni, pasti kita harus mengenali dulu gitu kan, apa sih masalahnya, apa sih problemnya. Nah, saya penasaran mau mengenali sebenarnya overthinking itu apa sih dan perbedaannya dengan tadi Pak Antoni kan sempat membahas ya tentang berpikir analitis atau berpikir kritis gitu. Bedanya tuh apa Pak Antoni? Silakan. Oke, baik. Pagi ini mungkin ada bagusnya saya kasih contoh dengan sebuah kisah aja, sebuah cerita. Jadi ada cerita Batasha dan juga Smart Listener tentang seorang pelamar kerja yang akhirnya happy banget ketika dia dipanggil untuk tes masuk kerja. Nah, waktu tes masuk kerja itu dia disodori sebuah kertas yang isinya cuma sederhana. Only one question. Pertanyaannya adalah, selama 2 jam, tolonglah tuliskan apa hal baik tentang dirimu yang membuat kenapa kita harus mempertimbangkan kamu untuk bekerja di sini. Very simple question, right? Dan itu gampang untuk dijawab. Cuman itu aja satu pertanyaan. Apa sisi baikmu yang membuat kami harus meng-hire Anda? Dan si pelamar kerja ini dikasih waktu 2 jam. Dan selama 2 jam dia betul-betul sangat sibuk berpikir. Ya, ada kertas-kertas oretan itu dia tulis. Kayaknya nggak bagus. Dia robek-robek, dia taruh lagi. Dia tulis lagi. Kok bahasanya begitu ya? Dia oret-oret, dia taruh lagi. Terus tulis lagi. Dia oret-oret lagi. Kayaknya nggak. Dan akhirnya 2 jam nyaris selesai. Sampai akhirnya ketika 5 menit kemudian si pengawas mengatakan, ya waktunya habis untuk dikumpulkan. Dan apa yang terjadi? Di lembaran kertas itu cuma ada satu kata. Pokoknya gue orang yang bagus deh gitu. Kalimatnya cuma itu. Pokoknya gue orang yang bagus deh gitu. Dan akhirnya si pengawas itu melihat jawaban itu dan cuma mengatakan, Bapak jawabannya cuma pendek begitu Pak. Iya. Sebenarnya yang saya mau katakan kurang lebih sekitar ada 10 menitan. Dia mencoba untuk menjelaskan kepada si pengawas itu mengenai sisi baiknya dia. Karena kebanyakan ngomong, si pengawas itu kemudian bilang sama dia, Pak stop ya Pak ya. Saya cuma bertanya kepada Bapak, kenapa yang semua Bapak katakan tadi tidak Bapak tuliskan? Dan si orang itu mengatakan, iya, saya kebanyakan mikir sih gitu. Nah, saya cuma mau menggambarkan situasi inilah contoh yang disebut dengan overthinking. Seseorang yang, kalau kita definisikan overthinking itu kan definisi paling gampang, definisi paling mudah dari overthinking itu apa sih? Yaitu ketika seseorang berpikir kebanyakan tentang sesuatu. Jadi, kalau definisi lebih konkret dari overthinking adalah ketika Anda menghabiskan waktu untuk menganalisa, untuk mengevaluasi, atau melakukan yang namanya ruminasi. What is ruminasi? Rumination itu artinya ketika kita sibuk di dalam pikiran kita, terus mengulang-ulang di dalam pikiran kita tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dan yang lebih parah lagi adalah itu sudah sampai mengganggu kesehatan mental kamu dan Anda nggak bisa stop. Kita nggak bisa hentikan aktivitas itu. Itulah yang disebut dengan overthinking. So, mudah-mudahan dia jadi jelas ya buat para pendengar kita, apa sih yang disebut dengan overthinking? Kebanyakan analisa, kebanyakan mikir, kebanyakan merencanakan, kebanyakan melakukan yang ruminasi itu. Sibuk memikirkan sesuatu. Sama seperti kejadian si pelamar kerja itu. Saking banyaknya mikir, akhirnya malah nggak bertindak-tindak. Atau mungkin saya ingin bertanya kepada Smart Listener,
Pernah nggak Anda mikirin mau melakukan sebuah perjalanan? Wah, mikir, besok saya mau. Waktu besok pagi, aduh, matahari kok ini kayaknya masih gelap. Udah deh nunggu agak siangan gitu. Nunggu. Udah agak siangan, kayaknya masih terlalu pagi banget deh. Udah siangan. Sampai ada agak siangan, ya matahari udah panas banget, udah terik banget. Udah deh nggak jadi deh. Thinking too much. Jadi orang-orang seperti inilah yang kita katakan sebagai orang-orang yang mengalami overthinking. Ya, mahasiswa yang harusnya udah mulai melamar kerja. Cuman gampang, ngirimin CV. Tapi tulis sana, tulis sini. CV-nya nggak jadi-jadi. Padahal teman-temannya udah dapat kerjaan. Iya dong, kalau CV kamu ada yang nggak selesai, bagaimana caranya kamu mau melamar pekerjaan gitu? Padahal itu penting banget. Tapi habisin waktu untuk mikirin CV yang bagus gimana ya? Thinking too much. Atau, yaitu, ini kejadian. Ini gara-gara orang tua sih. Jadi mau mikirin anaknya mau masuk di mana, anaknya mau masuk mana, sekolah di mana, malah akhirnya kemudian sibuk nanya sini, nggak ngambil keputusan, akhirnya kemudian si anak itu malah telat setahun. Karena ketika keputusan dibuat, udah telat. Atau kejadian, ini juga terjadi di tempat kerja, bagaimana tentang product launching. Jadi si product manager ini adalah seorang yang cukup perfeksionis. Nah, salah satu penyebab dari overthinking itu adalah ketika kita terlalu perfeksionis. Itu juga penyebab overthinking. Sibuk mikirin, harusnya begini dong. Oh, bagaimana kalau nanti launching kita panggil artis ini? Setelah kontak, kemahalan. Udah deh, nggak usah pakai artis. Akhirnya nanti kita bikin acara seperti ini. Aduh, kayaknya ribet banget. Kondisi kan pandemi seperti ini. Banyak mikir, akhirnya kemudian launching tetap dilakukan. Tapi itu benar-benar far beyond dari apa yang direncanakan. Mungkin nggak ada 5% dari effort dari segala sesuatu yang direncanakan, dan akhirnya kemudian juga nggak terlalu sukses banget launchingnya. Nah itu loh, maksud saya kita bisa melihat bagaimana fenomena overthinking ini akhirnya mulai mengkorupsi atau mensabotase kesuksesan kita. Karena at the end, saya selalu mengatakan, kita dinilai dari output yang kita hasilkan. Hasil kita yang kita berikan, itu yang kemudian jadi pertimbangan. Itu loh. Bukannya nggak boleh mikir, boleh sebagai sebuah analisa awal. Tetapi menghabiskan terlalu banyak waktu, sehingga nggak ada hasilnya juga berbahaya. Makanya ini ada pertanyaan dari Pak FX Sidarta di IG saya. Pak, ini mirip sama orang NATO. Iya, tapi bukan dalam arti no action totally. Tapi istilah NATO kita adalah no action thinking only. NATO. Itu loh kejadiannya. Waktunya Pak Antoni, adanya di kepala saja gitu, nggak ada actionnya. Betul. Itu yang terjadi. Oke, Pak Antoni, kira-kira penyebabnya apa ya overthinking ini? Selain tadi mungkin karena usianya produktif gitu, atau karena terlalu perfeksionis, penyebabnya apa sih adanya overthinking? Apakah berhubungan juga dengan efek psikologis dari orangnya? Misalnya dia ini orang yang ya, ada nggak hubungan dengan efek psikologis itu, Pak Antoni? Oke, yes, pasti banget. Jadi ada beberapa hal yang kemudian dikaitkan dengan kenapa orang jadi cenderung overthinking. Satu yang jelas, cewek cenderung lebih banyak overthinking. Itu udah hasil penelitian. Benar. Jadi kalau Anda adalah gender, ini bukan masalah membedakan gender, please gitu. Saya bukan bicara mengenai membedakan, tapi memang hasil penelitian mengatakan cewek cenderung lebih banyak overthinking daripada cowok. Kenapa? Jadi secara biologis prefrontal cortex-nya bagian dari prefrontal cortex itu adalah khusus untuk merencanakan, memikirkan. Nah, cewek itu lebih aktif dibandingkan cowok. Makanya untuk hal yang kecil, mungkin tadi saya ngomong tentang mikirin sepatu aja coba dipikirin coba. Padahal kan itu udah bagian bawah, kadang-kadang orang nggak peduli gitu. Malah kadang-kadang nggak kelihatan sama sekali. Iya, tapi kan gimana, Tin? Gitu. Kan ada orang yang merasa bahwa enggak, ini sesuatu yang penting. Yes, gitu. Makanya beberapa faktor. Faktor yang kedua karena tadi perfeksionis juga bisa. Maunya sempurna. Nah, akhirnya demi kesempurnaan itu kita sibuk terlalu banyak mikirin. Yang ketiga, karena faktor pencemas juga bisa. Jadi ini kemudian dikaitkan dengan faktor genetik. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, overthinking bisa genetik kan? Nah, ini menarik. Hasil dari jurnal yaitu Molecular Psychiatry, ya, jadi ada seorang peneliti yang Perth dan teman-teman kemudian mengatakan bahwa ternyata kontribusi ada kromosom 9
yang berkontribusi sekitar berapa persen? Sekitar 26% faktor genetik terhadap kecemasan atau berpikir berlebihan. Jadi ada 26%. Tapi ingat, itu cuma 26%. Artinya apa? Berarti 74% pengaruhnya apa? Lingkungan. Dengan teman-teman siapa bergaul, situasi itu berpengaruh kepada kita. Jadi kadang-kadang gini, ketika kita mencemaskan sesuatu secara berlebihan, bisa jadi karena kita khawatir, karena takut salah. Bisa jadi karena pengalaman sebelumnya bikin salah, lantas kemudian trauma. Dan itu menyebabkan Anda jadi berpikir secara berlebihan. Bisa nggak? Bisa. Nah, itu adalah faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh besar terhadap kenapa seseorang jadi overthinking. Tapi, sekali lagi, karena 74% itu faktor lingkungan, berarti apa? Berarti hal seperti ini adalah sesuatu yang mungkin untuk disembuhkan. Sesuatu yang mungkin untuk diubah. Dengan sebuah kesadaran penuh sebenarnya kita bisa menyetop dan menghentikan. Kenapa? Karena ini pembiasaan. Gini loh Mbak Tasya, banyak orang yang overthinking yang gue kenal, itu karena mereka merasa dengan overthinking itu berarti aku sudah melakukan sesuatu. No! Thinking is just thinking. At the end, orang perlu melihat hasilnya mana gitu. Tapi banyak orang berpikir, loh, tapi kan gue udah mikir, tapi kan gue udah kertas. Iya benar, tapi mana? Kalau saya jadi seorang atasan, kalau saya jadi seorang pimpinan, at the end, yang saya ingin lihat adalah, ya mana hasilnya? Provennya mana? Buktinya mana? Ya tapi Pak, saya kan udah berpikir keras Pak. Berbulan-bulan saya mikirin ini. Benar, congratulations, terima kasih. Kamu udah bantu untuk memikirkan tentang hal ini, tapi mana outputnya gitu? Itu loh yang perlu jadi pertimbangan teman-teman yang overthinking ini. Nah, saya cuma ingin mengatakan juga bahwa enggak semua sih overthinking itu buruk, karena ada pertanyaan juga apakah semua overthinking itu buruk? Enggak juga. Terutama untuk hal-hal yang sangat kritis, overthinking itu bagus membuat kita membuat pertimbangan kan Mbak Tasya. Oke, Pak Antoni. Dulu kita mau tahu lebih jujur lagi bagaimana yang baik itu ya, yang tadi Pak Antoni bilang bahwa ada loh momen-momen ketika overthinking ini dianggap sebagai sebuah hal yang baik gitu. Nah, kita jeda dulu ya Pak Antoni. Cepat banget ya. Ya. Yes. Waktunya masih panjang, ini masih berjalan. Anda jangan overthinking juga, memikirkan mau sharing apa enggak ya gitu. Iya sebenarnya, mau sharing nggak ya, sharing nggak, dia kemudian sayang banget, udah acara selesai padahal adikku punya cerita yang mau aku sharingkan. Jangan kebanyakan mikir, udah sharing aja. Silakan untuk Anda ingin sharing pengalaman Anda tentang overthinking ini, kira-kira apa sih yang bikin Anda tuh mungkin overthinking atau banyak pertimbangan gitu ya ketika melakukan sesuatu. Anda bisa sharing bersama kami dan kirimkan nomor 0812 11 12 959. Dan kita jeda sejenak, smart listeners, kami tunggu jawaban Anda. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Pandemi COVID-19 memukul berbagai sektor bisnis. Hal ini juga sangat berimbas pada industri perbankan. Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga mendorong percepatan teknologi yang banyak diadopsi industri perbankan. Namun demikian, perlindungan nasabah tetap harus menjadi prioritas, khususnya di era digital seperti sekarang ini. Untuk mendukung industri perbankan terus tumbuh, Smart FM bersama LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, menyelenggarakan Smart Perbankan Gathering dengan tema 3T, Truth, Trust, Transformation. Perlindungan nasabah perbankan di era digital. Selasa, 14 September jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Menghadirkan Afiliani, Ekonom Senior Indonesia, dan Dr. Suwandi, AKMMCA, Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan. Acara ini gratis. Segera hubungi 0813 3250 3717. Smart Perbankan Gathering didukung Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Kasus COVID-19 di tanah air tak kunjung menunjukkan tanda-tanda melandai.
Ayo bersama Smart FM kita bergerak bersama pulihkan Indonesia, khususnya bagi pelaku UKM dan UMKM. Smart FM akan bantu mempromosikan produk dan usaha Anda di Instagram feed Smart FM gratis loh. Silahkan kirimkan nama produk, foto produk beserta nomor telepon dan alamat email ke 0812 11 12 959. Dan bagi sahabat yang ingin membantu mereka yang terkena dampak pandemi COVID-19, bisa dengan menyumbangkan sembako, alat pelindung diri, suplemen kesehatan, dan lainnya. Silahkan dikirimkan ke Smart FM di Gedung Perintis Kompas Gramedia lantai 5, Jalan Kebahagiaan nomor 4 hingga 14 Krukut Taman Sari, Jakarta Barat. Sumbangan yang kami terima akan disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, dan relawan COVID-19 yang berjuang setiap harinya. Mari bergerak bersama pulihkan Indonesia bersama KG Radio Network. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Selamat pagi Smart Listeners dimanapun Anda berada, saya ingin menyapa Anda yang ada di Jabodetabek, kemudian Anda yang ada di Surabaya dan juga Yogyakarta yang mungkin sekarang sedang bersiap-siap untuk bekerja dan juga beraktivitas di pagi hari ini, berolahraga mungkin ya. Dan saya juga ingin menyapa Anda Smart Listeners yang ada di Pulau Sumatera. Selamat pagi untuk Anda yang ada di Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru. Untuk Anda juga yang ada di Sulawesi, di Makassar, dan juga Manado. Kemudian untuk Anda yang ada di Banjarmasin, Balikpapan. Selamat pagi untuk Anda semua. Smart Listeners, kami menanyakan kepada Anda, pernah nggak sih Anda overthinking? Kemudian pernah nggak sih ketika Anda banyak berpikir gitu ya, kira-kira apa sih yang Anda pikirkan gitu ketika Anda ingin melakukan sesuatu tapi kok nggak jalan-jalan? Silakan, mungkin Anda punya pengalaman yang bisa menginspirasi Smart Listeners lainnya. Anda bisa sharing bersama kami di 0812 11 12 959. Pak Antoni, mohon maaf mic-nya silakan dibuka. Oh iya, belum. Oke. Yes. Dan selanjutnya masih seputar overthinking ketika berpikir 100 tapi bertindaknya 0, Pak Antoni. Ya. Pak Antoni sudah bahas gitu. Ada ciri apa maksud saya penyebab dari overthinking. Tapi kita bisa nggak sih Pak Antoni menganalisis gitu, kira-kira kita ini orang yang overthinking atau enggak sih? Atau kita ini sebenarnya saya thinker aja kok, nggak overthinking gitu ya? Mungkin Pak Antoni bisa berikan gitu tipsnya kepada kami bagaimana mengenali diri kita sendiri, apakah kita termasuk overthinking atau bukan? Oke, thank you Mbak Tasya. Jadi gini, ketika kita berpikir menganalisa atau berpikir hanya karena bisa jadi karena tipikal personality kita termasuk yang pemikir, ya tipe-tipe yang memang yang cermat gitu. Kalau di ESC itu, orang-orang yang berpikir atau menganalisa satu punya prioritas karena itu memang sesuatu yang butuh untuk dipikirkan. Jadi nggak semua dipikirkan. Nah, orang yang overthinking semua dipikirkan, even hal yang sepele, seperti yang saya katakan tadi. Sepatu dipikirkan lah, mau pakai baju apa, itu sampai 31 jam tersendiri buat dia untuk mikir. Atau misalnya beli barang, ya ternyata barangnya kemahalan. Padahal cuma kemahalan Rp2.000 saja. Itu aja sampai bisa kepikiran selama seminggu. Berarti lu thinking too much. Nah, orang yang berpikir, dia tahu prioritas dan itu sesuatu yang, kalau dalam istilahnya Stephen Covey itu batu besar. Batu besar adalah hal yang urgent dan penting banget gitu. Baru dia pikirin gitu, secara mendalam. Nah, yang kedua, orang yang berpikir atau menganalisa tahu bahwa ini adalah keputusan yang nggak bisa dengan mudah dibuat. Karena apa? Menyangkut dan dampaknya itu besar. Maka kemudian dia akhirnya malah meluangkan waktu untuk betul-betul memikirkan. Kenapa? Karena jangan sampai juga menjadi gara-gara obrolan kita pagi hari ini, kemudian Anda berada menjadi titik di spektrum yang satunya lagi. Ya udah kalau begitu, semua dilakukan, nggak usah dipikirin. Nggak juga. Karena sekali lagi overthinking adalah gunanya ada, terutama untuk hal-hal yang sangat-sangat berdampak dan itu kritikal. Saya kasih contoh. Beberapa waktu lalu saya membaca berita kisah sedih banget tentang ada seorang wanita yang kemudian memutuskan terjun bunuh diri. Padahal waktu itu dia sempat menimbang-nimbang. Itu sudah berada di depan jendela. Nah, banyak waktu itu, ini kejadian di Tiongkok gitu, dan banyak orang melihat dia udah meloncat.
Akhirnya orang pada liatin, oh apa yang dikatakan kebanyakan orang di bawah, udahlah, mau loncat-loncat aja lah. Lu kebanyakan mikir. Ini gue mau berangkat ke kantor, gue cuma mau lihat lu loncat. Ayo dong, kalau mau loncat aja gitu. Kebayang nggak sih? Dan makanya kemudian muncul banyak komentar-komentar buruk, gila ya, orang jahat banget ya. Nah, dalam situasi seperti itu, saya ingin mengatakan, overthinking berguna nggak? Berguna. Karena itu akan menjadi pertimbangan yang membuat kita untuk tidak melangkah. Kenapa? Karena keputusan itu kritis, berbahaya, dan bisa membahayakan orang lain atau dirinya sendiri. Jadi, itu yang membedakan. Jadi orang yang berpikir atau menganalisa ada alasannya. Dan hanya pada bidang-bidang atau aspek tertentu, dia memikirkan itu. Kalau enggak, dia nggak akan menghabiskan spend so much time. Nah, orang yang overthinking nggak bisa. Mau yang batu kecil, batu besar, semua bercampur aduk di dalam pemikiran dia. Seolah-olah dia ingin perfect, seolah-olah dia takut membuat kesalahan. Dan dia cemas dengan keputusan apa yang dibuat. Nah, habis dia ambil keputusan pun, dia cemasin lagi. Kenapa gue ambil keputusan ini ya? Jadi bayangkan, otaknya itu nggak pernah berhenti. Jadi capek banget. Sudah belum tentu keputusannya yang terbaik, habis itu kemudian menghabiskan banyak energi. Dan akibatnya kemudian berdampak kepada kondisi fisik. Itu yang saya katakan. Makanya itu yang membedakan dari seorang yang overthinking dengan seorang yang kita bilang cuma pemikir atau penganalisa. Ya. Oke, Pak Antoni, tadi Pak Antoni sempat bilang ya bahwa sebenarnya overthinking itu membutuhkan energi. Bisa habis Pak Antoni energi kita karena overthinking ini? Iya, kalau diibaratkan overthinking itu kan otak itu ketika memikirkan seperti itu kan butuh energi. Nah, kayak seperti ember gitu loh Mbak Tasya. Kayak ember, itu kan mungkin bocor kecil-kecil. Iya. Tapi kan terjadi terus-menerus. Tetes, tetes, tetes. Dan lama-kelamaan, satu ember energi kita akhirnya sepanjang hari jadinya sia-sia karena kenapa? Karena tetesan-tetesan itu. Makanya saya bilang gini loh, kalau kita kembali kepada definisi, bagaimana caranya kita sekali lagi menjawab pertanyaan Mbak Tasya juga ya, kita betul-betul jadi kenal. Oh, saya ternyata mungkin tipikal orang yang overthinking. Jadi kalau kita memang tipikal orang yang terlalu banyak pertimbangan, ini dipikirkan, semua dipikirkan. Atau kita termasuk yang terlalu banyak mencemasi sesuatu. Makanya gini loh, ada dua penyebab utama overthinking. Yaitu satu, orang yang terlalu mencemasi apa yang sudah terjadi. Kenapa ya waktu itu gue responnya kayak begini ya? Atau misalnya contoh nggak usah jauh-jauh deh. Tadi pagi waktu Anda berangkat ke kantor dalam perjalanan gara-gara lu dengerin Smart FM gitu. Tiba-tiba ada orang di depan Anda. Nyaris nabrak. Dan orang itu teriak, lihat Anda dan teriak kenceng banget. Woi, mata lu di mana? Gitu misalnya. Dan gara-gara itu kesel banget kan gitu loh. Padahal sebenarnya Anda rem untuk menyelamatkan dia gitu. Sampai di kantor sepanjang hari Anda masih mikirin kurang ajar mukanya, cara ngomongnya. Kenapa gue nggak balas juga waktu itu ya? Nah itu sibuk dimikirin padahal itu sudah terjadi gitu. Ini yang kita katakan juga sebagai rumination. Jadi terus-menerus sibuk pikiran kita, sibuk tiap kali membuka kembali teater pikiran ini. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah sibuk mikirin tentang apa yang bakalan terjadi. Kalau seperti ini terjadi gimana ya? Kalau kondisi seperti ini gimana ya? So too much. Terlalu banyak yang dikhawatirkan tentang sesuatu yang belum terjadi di masa yang akan datang. Dan akibatnya lebih parah tadi. Saking banyaknya pertimbangan malah nggak ada sesuatu pun yang dieksekusi. Iya. Yes. Padahal nggak ada, kalau ada kata rumination itu Pak Antoni, kita nggak bisa merubah suatu hal yang udah lewat itu kan? Persis. Tetapi juga otak kita itu merasa seolah-olah kita melakukan sesuatu dengan cara berpikir gitu. Kita mengentertain bahwa dengan cara kita berpikir seolah-olah, dan itu ada perasaan nikmat, perasaan senang ketika kita mikirin itu. Nah, padahal yaitu at the end kita tidak bisa lagi mengubah apa yang sudah terjadi, dan lagi pula daripada mengkhawatirkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, mendingan lakukan sesuatu yang kecil, lakukan take action gitu, mulai gitu. Karena nanti kalau salah kan masih bisa dikoreksi, karena masih ada waktu. Daripada tunggu last minute kita melakukan, malah akhirnya kemudian kita nggak punya waktu lagi sama sekali. 'Itu sebenarnya yang harusnya mulai belajar diatasi,
dengan overthinking. Nah, yang berita bagusnya buat kita adalah kalau Anda termasuk tipe yang overthinking, Anda bisa melakukan langkah-langkah kecil untuk mulai bisa mengatasi itu sebenarnya, Mbak Tasya. Oke, sebelum kita ke sana Pak Antoni, sebenarnya dampak dari overthinking itu sebenarnya apa sih Pak Antoni? Selain tadi katanya Pak Antoni, ketika kita banyak overthinking, menghabiskan energi pastinya, apalagi hal yang bisa kita dapatkan gitu kalau Anda kata kita overthinking dalam konteks yang negatif. Oke, nah itu dampaknya macam-macam. Jadi yang pertama-tama dampaknya tentunya satu, yang paling concern dari saya adalah dampak produktivitas. Oke. Karena banyak orang yang overthinking lantas kemudian terjebak trap. Ini adalah thinking trap. Ini kan perangkap pikiran. Berpikir bahwa sebenarnya dengan cara berpikir seolah-olah aku sudah melakukan sesuatu. Wrong. You haven't done anything by thinking. Seperti yang saya katakan. Pada akhirnya, bayangkan ketika kamu menyerahkan kertas ujian sama gurumu deh. Loh, kenapa kertasnya kosong? Pak, tapi saya udah berpikir kencang, Pak. Saya udah mikirin banyak di pikiran saya. Iya, tapi kertasmu kosong. Iya, tapi kan saya udah berpikir, Pak. Tetap aja nilai kita 0. Malah ada beberapa guru yang menghargai. Kita udah ngerjain soal, paling nggak nulis, itu ada ongkos nulis gitu, kata guru. Itu juga, saya merasa bahwa pembelajaran dari sekolah ini bagus juga diterapkan dalam kehidupan kita. Bahwa kamu tidak akan pernah dinilai dengan kertas kosongmu hanya karena kamu berpikir. Jadi yang pertama-tama adalah, kerugian pertama adalah, itu dampaknya ke produktivitas. Sebenarnya nggak banyak hasilnya. Yang pertama. Yang kedua adalah kecemasan ini akhirnya kemudian bisa juga dibagikan kepada orang di sekitar kita. Kenapa? Overthinking itu kan ujung-ujungnya cemas. Dan kita selalu berkata di Smart Emotion ini, emotion is contagious. Emosi itu nular. Jadi ketika kita cemas, ketika takut, akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang kita sekitar kita jadi ikut-ikutan, jadi ikut cemas. Kalau kita adalah emak, jadi anaknya jadi ikutan cemas gitu. Kamu nggak mikirin ini, kamu mikirin itu, iya ya mak ya. Jadi ikut mikir. Semua jadi terpengaruh. Kalau kita jadi seorang leader, bisa loh satu proyek akhirnya nggak jalan-jalan. Kenapa? Karena leadernya itu sulit untuk mengambil keputusan. Karena kadang-kadang yang terjadi sama orang overthinking adalah dia susah ambil keputusan jadinya. Ya, sepatu aja mesti mikirin, beli odol. Mikirin, wah musim beli odol. Jadi 30 menit sendiri hanya untuk beli odol. Can you imagine? Artinya gini, hal-hal yang sepele akhirnya jadi terpikirkan. Dan itu berbahaya. Kalau jadi seorang leader, kita masuk ke dalam bagian overthinking ini. Proyek jadi nggak jalan, eksekusi jadi terhambat. Malah akhirnya kemudian ujung-ujungnya, ya itu udah dilakukan sama kompetitor, udah terlambat deh. Nah, yang lebih buruk lagi juga adalah dampaknya buat kesehatan kita. Nah, ini yang perlu jadi pertimbangan kita. Makanya kemudian mulai jadi buruk. Kenapa? Akhirnya dampak buruknya adalah stres jadi tinggi. Kedua, lama-lama bisa juga jadi burnout. Kenapa? Karena terlalu banyak. Bayangkan otak lu dijejelin dengan begitu banyak hal yang Anda harus mikirin, dari hal yang besar sampai kecil. Semua betul-betul dipikirin. Gimana otak lu nggak meledak gitu? Sebenarnya otak nggak pernah meledak sih. Kalau kita tanya sama Pak Sutanto Windura. Otaknya punya kapasitas yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi bayangkan, kalau segala sesuatu dipaksakan dalam satu kesatuan, jadi kebanyakan. Dampaknya yang lain adalah yaitu kesehatan bisa menurun gara-gara apa? Gara-gara karena tidur kurang, insomnia. Iya kan? Mau tidur nggak bisa. Kenapa? Karena kan otak kadang-kadang butuh ketenangan untuk bisa istirahat dengan baik. Makanya akhirnya seperti yang tadi saya katakan, Pak, badan saya sebenarnya udah capek, Pak. Saya udah kurang tidur berapa hari, tapi otak saya nggak bisa diajak untuk berhenti. Nah, itu dampak dari orang yang overthinking. Nah, karena kondisi kurang tidur dan sebagainya, dampaknya yaitu ke kesehatan yang lain. Imun tubuh turun, jadi gampang sakit. Jadi itu loh, akibat dampak berlanjut-lanjut dari yang namanya overthinking ini, Mbak Tasya. Makanya saya bilang, kita mesti belajar untuk mulai mengontrol atau mendisiplinkan pikiran kita. Dan itu adalah salah satu latihan yang sangat bagus buat kita pada pagi hari ini, dari obrolan pada pagi hari ini. Baik, Pak Antoni, kita jeda dulu sebelum nanti kita informasikan gimana sih tipsnya, karena lagi
apalagi di masa-masa produktif yang ini harus banyak produktivitas yang dilakukan, dan tanpa kita bisa mengontrol pikiran itu ya tadi seperti Pak Antoni bilang, produktivitas bakal terhambat. Smart listeners, masih kami tunggu jawaban Anda. Kita akan jeda dulu. Sambil nanti kita akan bacakan juga komentar-komentar dan jawaban yang sudah diberikan oleh para smart listener kita. Yes, dan kita sudah sampai sesi keempat nanti smart listeners, jadi jangan sampai Anda overthinking juga untuk mengetik jawaban Anda karena masih kami tunggu ya. Kembali di sesi selanjutnya, tetap bersama kami hanya di Smart FM Business and Inspiration. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Almost 1.5 million people have now died of COVID-19 worldwide. Smart Listener, ayo bergerak bersama pulihkan Indonesia. Ikuti program Smart FM dalam aksi Bergerak Bersama Pulihkan Indonesia. Ceritakan bagaimana cara untuk aktif dan bergerak bersama pulihkan Indonesia. Misalnya, membantu sesama yang kesulitan dan terdampak pandemi COVID-19. Kepedulian Anda akan jadi inspirasi bagi banyak orang. Kirimkan cerita Anda ke Smart FM di 0812 11 12 959 dengan format nama, spasi usia, spasi alamat, spasi profesi, spasi nomor telepon, dan cerita Anda. Cerita yang masuk akan kami udarakan di Smart FM setiap jam 9 pagi dan jam 4 sore, dan akan dipilih setiap bulannya satu cerita yang mendapatkan hadiah menarik. So, kami tunggu cerita terbaik Anda. Bangkit dan maju sama-sama. Ayo, kita bergerak bersama pulihkan Indonesia. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, kita sudah sampai pada sesi yang terakhir, masih berbicara tentang overthinking, berpikir 100, bertindak 0. Anda pernah nggak mengalaminya, Smart listeners? Seperti yang tadi sudah kami tanyakan kepada Anda, pernah nggak sih Anda melakukan sesuatu tapi nggak jalan-jalan? Biasanya karena pertimbangan apa sih yang Anda lakukan atau Anda pikirkan? Pak Antoni, kita akan bacakan ya respon dari Ingin banget dengerin komentar dari teman-teman. Ya. Mungkin bisa dimulai dari komentar di Instagram Pak Antoni dulu, silakan. Oh, ada beberapa komentar dari teman-teman yang luar biasa. Dari komentar dari Brother Suryo, Brother Suryo bilang begini, overthinking terjadi karena terlalu banyak hal yang diplan, jadi nggak bisa direalisasi. Ya, karena less eksekusi. Ya, bisa dilatih dengan mulai praktek, mulai dengan apa yang mau dijalani. Seperti kayak semboyan topet katanya, mulai aja dulu. jadi ngomongin iklan nih. Oke ya. Dari Mas Tony, yes, karena pengalaman di lingkungan yang membuat kita jadi overthinking. Iya sih, lingkungan, situasi kadang-kadang dampaknya luar biasa yang membuat kita kemudian kita jadi ikut-ikutan ya, tadinya nggak overthinking, jadinya ikut overthinking. Bisa loh Mbak Tasya ya, situasi seperti itu. Atau ini dari Kang Dani, Japan. Bagaimana cara menangani overthinking itu sendiri? Bagaimana ya? Oke, jangan kemana-mana, Kang Dani. Habis ini biasanya segmen yang keempat memang khusus kita berikan khusus untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, itu aja sih beberapa komentar-komentar. Ini masih ada beberapa dari tadi Pak FX Sidarta berkomentar juga, beberapa teman-teman yang lain juga di sini. Kami komentar-komentar pendek. Silakan Mbak Tasya.
Pak Antoni, ini dari Pramudia di Malang, Pak Antoni. Oke. Di dunia entrepreneurship, action baru mikir, jangan dibalik. Banyak orang yang nggak buka bisnis karena kebanyakan mikir. Iya, exactly, betul. Yes, benar. Thank you, Mas Inaka. Bapak Kani, Pak Antoni, saya pernah merencanakan liburan bersama dengan keluarga, cuma banyak yang dipikirkan, nanti di sana gimana, apa saja yang mau dilakukan, kemudian gimana ya protokol kesehatannya, kemudian mencocokkan waktunya bersama dengan keluarga, dan lain-lain. Akhirnya sampai sekarang nggak jadi liburan juga, katanya. Iya, makanya Pak Ani, udah execute aja, kasihan gitu, nunggu sampai kapan coba? Yes. Alright. Ibu Tini di Bekasi, Pak Antoni. Hai Ibu Tini. Pak Antoni sering ini kalau mau pesan makan di ojek online, Pak. Aduh. Jangan ya, overthinking ya. Ya, mau mikir apa ya, makan apa. Bayangkan, kalau salah mikir kan besok yang enak-enak. Biasanya gini, kadang-kadang ini kan kayaknya enaknya kita lagi apa. Udah lah, yang kalau susah, kan besok masih ada besok. Pesannya besok, udah hari ini yang kita kira-kira mau coba, udah putusin aja. Nggak usah susah-susah sebenarnya kayak seperti itu. Oke, satu lagi Pak Antoni ini dari Bapak Andri. Selamat pagi Pak Antoni dan Mbak Tasya. Ya. Dulu saya sering overthinking sampai nggak bisa tidur. Rasanya seperti banyak suara di pikiran, Pak. Coba saya untuk let it go aja. Ya. Syukur-syukur saya bisa tidur dengan nyenyak lagi sekarang ini, katanya seperti itu. Yes, gitu dong. Yes. Nah ini ada Mbak Irma. Ada Mbak Irma juga, Irma Desmarini. Beliau bilang begini, berpikirnya 100, actionnya 0. Itu gue banget. Tapi sekarang aku nggak terlalu, aku mulai belajar untuk berani terabas. Oke, wis. Thank you Mbak Irma. Dari Marvin, ahli warga, overthinking hanya ketakutan dan kecemasan yang belum terjadi. Yes. Tapi begini, Brother Marvin, itu bisa juga terjadi karena kita memikirkan yang lampau. Jadi nggak bisa move on dari sesuatu, keep thinking something already happened. Itu juga bisa menjadi penyebab overthinking. Yes. Oke, sekarang Pak Antoni, gimana cara untuk mengatasi overthinking? Yes. Oke, nah, Smart Lister, sampailah kita kepada bagian ini nggak kerasa ya waktu kita. I wish kita bisa ngobrol-ngobrol, menjawab semua komen, kesan, pengalaman Anda, rekan-rekan. Tapi yang jelas, seperti yang saya katakan tadi, kan statistik sudah mengatakan bahwa sebenarnya overthinking itu bukan sesuatu yang nggak bisa diatasi. Overthinking itu adalah sesuatu yang bisa kita atasi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa langkah sebenarnya. Saya terinspirasi, saya banyak membaca literatur, buku. Ini menarik soalnya, buku tentang overthinking itu. Nah, salah satunya dari Eric Robertson tentang overcoming overthinking. Nah, ada beberapa tips yang bisa saya berikan juga kepada Anda, teman-teman, untuk belajar mengatasi itu. Jadi, berita baiknya adalah ini bisa diatasi. How? 1, mengantisipasi. Jadi, kalau misalnya hal-hal yang kecil yang bisa Anda antisipasi, misalnya contoh gini, kalau Anda tahu diri Anda adalah seorang yang banyak berpikir, misalnya hanya soal sepatu aja paling gampang gitu. Ya, atau misalnya mikirin beli odol tadi seperti yang saya katakan, beli odol doang, beli sabun, berarti cuma beli sabun doang gitu. Ya besok-besok salah beli, ya udah beli lagi, jangan beli itu lagi. Misalnya kan gampang. Nah, apa yang bisa dilakukan adalah misalnya sehari sebelumnya Anda buatkan keputusan. Besok aku mau pakai sepatu apa? Besok aku mau pakai baju apa? Ternyata itu menolong untuk orang yang overthinking. Kenapa? Karena seringkali orang yang overthinking itu kadang-kadang justru akan semakin kumat penyakitnya pada saat ketika situasi itu terjadi. Misalnya contoh, kalau ini adalah mau berangkat kerja, nah sekarang ini aku kan mesti milih sepatu. Nah, itu bisa jadi overthinking semakin tinggi. Kenapa? Karena semakin bingung aku mesti gimana. Tapi kalau misalnya sehari sebelumnya, malamnya udah mikirin, oke, besok aku mau pakai sepatu ini, aku besok mau pakai baju ini. Udah, itu akan menolong untuk mengurangi overthinking. Kenapa? Karena keputusan sudah dibuat, udah ikuti aja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah belajar untuk kasih deadline. Aku harus membuat keputusan ini kapan? Suka atau nggak suka, pokoknya I have to make decision. Nah, problem dengan orang overthinking itu adalah kadang-kadang karena waktunya tak terbatas. Dia nggak kasih deadline. Atau misalnya contoh kalau itu adalah sebuah proyek, itu kepanjangan bisa Anda breakdown satu demi satu. Kan pertanyaan saya seringkali bilang adalah, bagaimana cara memakan seekor gajah? Gampang. Gajah itu dipotong-potong, makannya sedikit-sedikit. Sama,
Orang overthinking itu mikirin, gila gajah besar banget, gimana caranya? Gampang ya, sudah potong kecil-kecil. Put in a small chunk. Jadi apa sih langkah-langkah yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan untuk melakukan itu? Tapi perlahan-lahan kita tahu bahwa kita progres. Dan itu jauh lebih penting daripada kita sibuk menghabiskan waktu berpikir. Karena selalu saya bilang, at the end, kita nggak akan dinilai dengan dari hasil berpikir kita gitu. Tapi dari hasil yang kita kerjakan. Jadi, kasih deadline. Yang ketiga, kalau memungkinkan, dan kalau itu ribet banget, Anda juga bisa delegasikan ke orang kok. Misalnya contoh, iya kan? Dulu waktu ketika saya kuliah pusing banget, mau makan di mana dan sebagainya, udah dia pesan catering aja. Dan itu nolong, karena yang biar yang pusing itu orang yang pesan, yang bikin catering. Kan itu pekerjaan mereka. Saya terbebas. Jadi apa? Saya bisa fokus yang lain. Paling kalaupun Anda mau punya pertimbangan, ya udah kasih aja batasan-batasan. Pak, ini ya pertimbangannya, menunya maunya yang seperti ini, seimbangnya seperti ini. Udah, kamu kasih kriterianya kepada orang itu. Minta dia bantu untuk membantu memikirkan. It also can apply in the workplace. Anda sebagai seorang leader, Anda sebagai seorang eksekutif, please. Anda nggak boleh, benar-benar saya bilang, ini penyakit yang berbahaya untuk seorang eksekutif. Overthinking itu. Kenapa? Itu bisa menjeopardize, kemudian bisa melumpuhkan organisasi. Organisasi nggak ambil keputusan gara-gara semua macet dulu, terlalu lama ngambil keputusan. Ya, dan terakhir adalah yaitu lebih baik kita fokuskan pada apa yang bisa kita kendalikan, kita kontrol. Yang sudah terjadi ya udah, lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi, forget it. Kemudian sesuatu yang belum terjadi. Daripada takut dan cemas, ya sudahlah, percayalah. Saya selalu percaya gini loh. Pada saat ketika kita sampai pada situasi itu, kita akan punya kemampuan yang luar biasa untuk mengatasi itu. Ya, nah 1 menit terakhir, Mbak Tasya, saya sekali lagi mau menginformasikan kepada teman-teman yang kebingungan mengambil langkah, mau belajar speaking, belajar presentation skill yang bagus di mana ya? Jangan kebanyakan mikir. Nah, kita punya program di tanggal 20-21. Nah, kita mengatakan ini adalah program di Indonesia, nggak banyak yang melakukan, di mana ikut program speaking tapi kemudian di coach. Jadi mesti menyerahkan hasil Anda sebelumnya supaya bisa dibandingkan dengan hasil setelahnya. Dan kita akan lakukan ini benar-benar intensif program. So, yang mau latih belajar speaking, presentation skill, public speaking yang lebih bagus, yuk join program kita, namanya yuk keren. Powerful Persuasive Presentation, di mana saya juga akan menjadi salah satu coach-nya. So, join buat teman-teman yang mau belajar berlatih. Sekali lagi nomor teleponnya 0812 9805 4929. Ya, 0812 9805 4929. Itu informasi terakhir dari saya. Thank you Mbak Tasya, dan semoga obrolan kita hari ini betul-betul mencerdaskan, kasih Anda obat pintar supaya apa? Jangan terlalu pintar itu bukan karena kebanyakan mikir. Pintar itu seimbang. Ada mikir, ada outputnya. Itu yang paling penting. Baik. Mbak Tasya. Dan terima kasih banyak Smart Listeners sudah bergabung bersama kami di hari ini menjawab pertanyaan dari kami ya. Dan juga terima kasih atensinya. Tapi Pak Antoni, ada satu pertanyaan dari Pak Muhammad Henry yang bertanya bahwa apakah overthinking termasuk gejala gangguan jiwa? Mungkin bisa di minggu depan atau... Yes, betul. Yes. Belum. Yes. Sudah berakhir. Yes, betul waktu kita ya. Yes. Terima kasih banyak Pak Antoni dan terima kasih banyak Smart Listeners. Kami berdua pamit. Yes. Saya Tasya Rustama. Dan saya Antoni Dio Martin. Salam antusias. You just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency.